LHK yang memerintahkan jangan dilaksanakan karena itu melanggar ketentuan? Tidak ada ya. Karena di situ kan sudah jelas. Kita harus melihat frame-nya kan. Frame-nya saat itu tanggal 12 itu Kapolri kan sudah membentuk tim sus kan? Sudah ya. Sudah. Artinya saudara tahu tim sus itu dibentuk untuk apa, saudara sudah tahu kan? Sudah ya mulia. Ada, karena ada reaksi masyarakat yang ingin mengendaki agar peristiwa itu diungkap dengan seterang-terangnya kan begitu? Betul, betul ya mulia. Itu SK Kapolri untuk dibentuk tim sus itu. Tanggal 12, sehari sebelum saudara melaporkan kepada Pak FS tuh. Betul ya Pak. Pasti Karopaminal pun tahu. Iya toh? Tahu ya mulia. Tahu. Untuk mengungkap apa peristiwa yang sebenarnya terjadi. Nah ketika tanggal 13 itu artinya kan sehari setelah ada SK. Semua jajaran Polri, apalagi dikaitan di Propam harus tahu itu. Nah ketika tanggal 13 tahu bahwa ada seperti itu, lapor kemudian apakah Hendra Kurniawan memerintahkan bahwa jangan dituruti? Tidak ada ya. Tidak. Jangan dilakukan, apalagi statusnya kan di Propam ini. Saudara waktu itu masuk tim sus enggak? Tidak ada ya. Tidak. Hanya Karopaminal, Karopropos waktu itu. Enggak, maksud saya masuk di tim yang dibentuk Kapolri tidak? Tidak ya. Tidak. Di situ. Apakah saudara kemudian memberikan informasi kepada tim sus soal apa ya isi di video itu? Pemikiran saya kan yang mewakili. Enggak, pertanyaan saya tidak. saudara tidak. Itu persoalannya. Atasan saudara tertinggi kan Kapolri itu? Terlalu tinggi yang mulia. Enggak. Atasan tertinggi saudara di tubuh Polri kan Kapolri. Betul ya. Kapolri sudah membentuk tim. Tujuannya untuk mengungkap peristiwa yang sebenarnya terjadi di balik tanggal 8 Juli itu apa? Itu. Mestinya minimal memberikan informasi kalau saudara tidak mampu melakukan sesuai dengan jabatan saudara saat itu kan. Melapor ke Karo itu sudah tinggi ya mulia. Iya, maksud saya kan saudara juga tidak dilarang oleh Karo saat itu untuk tapi faktanya setelah itu saudara kan sama Baiku, saudara minta kepada Baiku ini untuk minta laptopnya toh. Saya sampaikan perintah ya. Nah iya. Perintah yang saat itu saudara tanggal 12 Kapolri sudah membentuk tim sus untuk mengungkap apa yang seharusnya diungkap. Tanggal 13 itu saudara keluar dari ruangan, saudara komunikasi dengan Baikuni toh? Betul ya mulia. Terus minta laptopnya Baikuni toh? Minta hapus dulu ya mulia. Iya, artinya kan dalam konteks saat itu mindset saudara kan ingin melaksanakan perintahnya Ferdy Sambo toh? Betul ya mulia. Iya. Di satu sisi saudara sudah mendengar ini Kapolri ini mau mengungkap ini peristiwa apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kita harus melihat frame-nya itu dalam konteks ada sebuah peristiwa itu diragukan oleh publik. Kapolri menindaklanjuti peristiwa ini untuk mengungkap. Nah, tanggal 13 yang saudara tahu. Saudara melakukan sesuatu perbuatan yang makanya saya tuh nggak pernah bertanya soal prosedural dan sebagainya. Karena apa? Kan saudara sudah di sidang etik. Artinya secara prosedural internal Polri saudara sudah dinyatakan bersalah. Keliru. Dari sini mereka lebih tahu dong soal aturan di Polri daripada kami. Makanya saya hanya bertanya soal hal yang begitu kaitannya dengan soal fakta apa sih yang melatar belakangi saudara. Kan faktanya kan saudara mematahkan itu toh. Laptop toh. Iya, berarti kan Iya. sebelumnya saya sudah dengan Baikuni. Betul, kami paham. Nah, pengetahuan saudara tentang ini sesuatu yang keliru sudah terjadi gitu loh. Tapi ya enggak apa-apa, itu kan nanti majelisnya akan menyimpulkan. Nah,
Saya kira saya cukup. Ya. Baik, saudara terdakwa, setelah saudara menonton ya, tanggal 13 dini hari, Iya, yang mulia. dan saat itu saudara melaporkan langsung ya ke Pak HK, Iya, dini hari itu juga. dini hari. Tapi baru bisa bertemu dengan Pak FS-nya malam harinya, Malam. tetap tanggal 13. Baik, selain kepada Pak HK, kepada siapa lagi terdakwa saudara menceritakan tampilan video tersebut? Hanya ke Pak HK ya. Hanya ke Pak HK. Iya. Bahkan sampai saudara dipatsuskan pun hanya kepada Pak HK. Di Patsus saya udah langsung menceritakan semuanya, mulia. Menceritakan. Itu tanggal berapa? Di Patsus tanggal 7 ya, mulia. 7 Agustus. 7 Agustus. Baik, ini kami juga browsing juga, googling juga. Jadi tanggal 28 Juli itu Komnas HAM sudah menerima rekaman. 28 Juli 2022 Komnas HAM sudah menerima rekaman bahwa pada intinya Joshua masih hidup pada saat Pak FS. Itu bukan, bisa saudara pastikan bukan dari saudara? Tidak yang mulia. Bukan, ya? Tidak tahu juga kalau tersebar itu yang mulia, tapi sepertinya tidak yang mulia. Ya, tanggal 28 Juli. Pertama kali terdakwa mulai terbongkarnya atau mulai terlihat bahwa ada fakta yang berbeda dan saudara mulai terlibat dan sudah mulai diperiksa oleh institusi atau mulai diperiksa atau mulai dianalisa oleh institusi Polri. Itu kapan? Selain 7 Agustus itu. Itu pertama kali saya diperiksa 7 Agustus. 7 Agustus ya. 7 Agustus. Tanggal 8-nya oleh penyidik 340. Oh, 7 Agustus. Dengan dasar untuk pemeriksaan apa? Saudara dimintai keterangan untuk pemeriksaan apa? Atau hal apa yang diminta dari saudara? Saya nggak ngelihat suratnya yang mulia, tapi ada dugaan pelanggaran kode etik aja gitu yang mulia. Oh, dan yang memeriksa? Dari tim sus waktu itu, Waprof. Tim sus ya? Iya. Bukan lagi Paminal? Bukan ya. Sudah bukan lagi Paminal ya, karena kalau melihat membaca keputusan Kadif Propam bahwa bila ada kode etik, itu adalah kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian adalah kewenangannya Paminal. Lidiknya aja awal. Lidiknya aja? Iya. Oh, lah apakah saudara sudah pernah dilidik sebelumnya atau langsung dihadapkan dengan tim sus? Saya pertama kali diperiksa aja itu yang mulia. Langsung oleh tim sus? Iya. Ya. Jadi tidak ada lidik terlebih dahulu oleh Paminal katakanlah? Kalau yang saya alami tidak ada yang mulia. Tidak ada ya, baik. Saudara berkarir sebagai anggota kepolisian lebih dominan di bidang apa? Maksud saya apakah reserse kah atau lantas kah atau yang lain? Campuran yang mulia. Saya Campuran. pernah jadi pembina, pernah di Sabara, pernah di... Tapi yang paling dominan apa? Di penyidik yang mulia. Penyidik, reserse berarti bisa? Di Krimsus yang mulia. Krimsus, penyidik ya? Siap. Baik. Tentunya pasti sebagai seorang penyidik pasti sering ya menghadapi menemukan fakta A. Tapi kemudian yang terjadi adalah atau dalam pengembangan adalah fakta B dan itu yang lebih dapat dipercaya. Nah, ini kan sama kondisinya. Saudara telah meyakini suatu fakta A. Seperti saudara katakan tadi ya. Ya. Sudah meyakini ada tembak menembak dan segala macam. Kemudian setelah melihat rekaman, katakanlah ada fakta B yang saudara hadapi. Nah, itu kenapa saudara sampai sebegitu emosionalnya sampai saudara katakan saudara sampai berlutut, berjongkok, lutut bergemetar, itu kenapa? Pasti kan sebelumnya sering menghadapi
perbedaan fakta-fakta itu kan sering, tapi apakah saudara sampai harus jongkok seperti itu? Karena kan melihat langsung yang mulia. Saya ngalami langsung. Saya melihat sendiri proses dari mulai otopsi, terus kemudian saya sempat dengar langsung penuturan dari Bu PC. Begitu. Siap. Baik, tapi kan yang terlihat di terlihat yang saudara tonton, terdakwa tonton kan keberadaan Joshua yang masih hidup pada saat Pak FS datang. Iya. Bukan fakta sebelumnya yang saudara yakini bahwa Pak FS datang setelah terjadi tembak-menembak. Begitu? Iya. Ya kan? Nah, itu kan tidak ada kaitannya dengan tembak-menembak. Dan artian kan saudara melihat hanya sosok Joshua yang masih hidup. Nah, kemungkinan apa dalam pemikiran saudara sampai saudara harus gemetar? Ini ada fakta yang berbeda, ada yang apa coba? Karena kan di video itu kalau saya tidak salah ingat yang mulia, Pak FS datang, Joshua masih jalan sekali. Pak FS masuk, Joshua masih kelihatan lagi. Jadi itu 2 kali kalau saya tidak salah ingat. Sementara yang terus saya dengar dari mulai tanggal 9 sampai dengan di berita itu semuanya keterangan mengenai tembak-menembak. Ya, silakan lanjutkan. Siap. Jadi itu yang membuat saya kok jadi bingung, ini gimana gitu kan. Kalau ini kemudian ternyata tidak sesuai yang disampaikan, nanti orang berpikir saya ini ada apa-apa gitu. Dan ternyata benar sekarang. Dan apakah juga mempengaruhi emosi saudara bahwa ini melibatkan seorang pejabat di kepolisian, pejabat tinggi di kepolisian? Ya otomatis itu kan pimpinan saya yang mulia. Mungkin tidak hanya sekedar pimpinan ya, tapi juga termasuk pejabat tinggi di kepolisian ya. Siap. Jadi saudara, apakah ada kemungkinan ini akan mempengaruhi institusi kepolisian? Apakah ada kemungkinan seperti itu? Kemungkinan ya mulia. Saudara pikirkan ada kemungkinan kalau saya lihat ya itu pimpinan saya yang mulia. Begitu ya. Jadi sampai saudara emosi dan lutut bergetar. Ya kaget dan panik yang mulia. Kaget dan panik ya. Baik, nanti kami akan nilai. Terima kasih. Kaget dan panik ya. Walaupun itu bukan perbuatan saudara, tapi perbuatan pimpinan saudara gitu ya. Karena kan saya ikut yang mulia dari otopsi. Jadi kayak melihat sesuatu yang ya biasa gitu yang mulia. Apa juga saudara tempat berpikir, waduh kalau seperti ini nanti saya juga terkena juga nih. Iya yang mulia. Iya. Iya. Kan Mana yang lebih dominan? Wah saya jadi terkena juga, terkena imbasnya kalau seperti ini, atau wah ini karena kok pimpinan saya lebih melakukan kepada seperti itu. Siap. Kami sempat menyampaikan juga kalau begini ceritanya komandan nanti saya bisa jadi kena terbawa masalah ini. Iya, artinya yang saudara khawatirkan justru yang itu daripada pimpinan saudara. Pimpinan karena kan saya langsung itu yang mulia. Jadi dua-duanya. Mana yang lebih dominan? Ya diri sendiri yang mulia. Itulah. Kalau dominan ya diri sendiri yang mulia. Iya. Kalau ditanya persentasenya berapa? 70. 70. 30 lah yang mulia. Hah? 70-30? Artinya kalau 30 itu dalam rangka apa nih? Ngelihat itu pimpinan. Bagaimana caranya menyelamatkan pimpinan? Apa begitu? Enggak yang mulia. Lagi terus apa? Orang saudara tidak serahkan itu kok kepada tim khusus malah dipatahkan. Tapi kan saya sudah lapor yang mulia. Itulah. Siap yang mulia. Makanya kita ditanyakan itu jadinya kan. Ya. Ada nggak terpikir oleh saudara untuk bagaimana menyelamatkan pimpinan kalau udah jadi seperti ini, kalau nanti saya tersangkut-sangkut? Kan paling tidak itu berkecamuk dalam pikiran saudara. Udah nggak mikir lagi yang mulia. Itu ya. Baik, ini saya mau perdalam tentang apa ini? Saudara di Kaden B. Wakaden B yang. Wakaden B ya, yang tidak ada urusannya dengan masalah tindak pidana. Kalau saudara kan sudah sebutkan bagian kekerasan ya, apa meliputi
tugas saudara yang di Pengamanan yang mulia. pengamanan dan Penyelidikan yang mulia. penyelidikan untuk Sama semuanya yang mulia. Dan ABC. kan bidangnya ada itu. Iya yang mulia. Tapi Iya. kemarin sudah dijelaskan, kami ini karena sedikit Enggak personil. apa-apa di bidangnya dulu lah. Kalau nggak ada orang ya baru nanti saling membantu kan gitu. Di bidangnya ya pengamanan yang mulia. Pengamanan apa? Pengamanan VIP. Saya masih ingat kok itu tempo hari saudara jelaskan kepada kami di sini untuk bagian pengamanan kekerasan dan Bukan ya, bukan kekerasan. apa? Personil yang mulia. Personil apa? Personil Polri, Betul, bagiannya apa gitu loh. pengamanan VIP, pengamanan bucket itu yang mulia. Nah kalau untuk yang C, pengamanan apa? C itu backup IT yang mulia, sama Iya. pengawasan di media. Yang lebih pas adalah C. Penyelidikan di A. C, iya. Kalau untuk ini kan IT kan, di VR ini Semuanya bisa yang mulia. bisa, tapi kan sudah ada bagian-bagiannya. Saudara C tadi bidangnya apa? Kalau C itu backup IT yang mulia. Bidang apa IT? Iya. Kan gitu. Ini menyangkut IT juga. Kan gitu. Iya. Iya kan? Itu dulu yang bidang-bidangnya. Tadi saudara keamanan, ini juga keamanan juga, tapi terkhusus untuk IT kan begitu. Nah waktu itu semuanya tidak ada, pada pergi ke Semarang. Iya yang mulia. Iya. Pada tanggal berapa saudara pergi ke Semarang? Tanggal 11 yang mulia. 11. Ya. Kemudian saudara ditarik kembali Siap. supaya ke Jakarta Siap. karena kosong kan gitu. Betul yang mulia. Tapi kemudian pekerjaan saudara masih melanjutkan apa yang saudara sudah dimintakan untuk proses dari yang tanggal 8, 9 kan begitu. Iya yang mulia. Iya. Apa karena saudara udah kadung dalam permasalahan itu makanya saudara ditarik untuk mengerjakan itu lagi? Ada nggak saudara terpikir seperti itu? Waktu itu Pak Denny hanya nyuruh balik. Ya itulah. Ya karena bukan bidang saudara kan gitu ya. Siap. Itu makanya pertanyaan jadi ke sana. Enggak terpikirkan itu. Tidak yang mulia. Tidak ya. Silakan dari penuntut umum. Gak usah banyak-banyak, Terima kasih, Majelis. menambahkan saja yang belum ditanya. Ya, Ya. terima kasih. Terima kasih yang mulia, yang saya hormati. Terdakwa, tadi terdakwa ada menyebutkan tentang profil saudara tentang yang dominan penyidik Krimsus ya. Iya. Krimsus tentang apa? Krimsus tipikor atau pidana umum. Pernah di perbankan. Kalau pidana umum untuk kriminal Kriminal saya lama di Harda 4 tahun. 4 tahun ya. Nah, kalau di dalam apa untuk seorang ada melakukan pemeriksaan terhadap perempuan, itu ada tempat kapasitas nggak penyidik perempuan yang melakukan pemeriksaan? Kalau yang saya lihat sepertinya sih ada. 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 Sewaktu saudara terdakwa sebagai punya jabatan dulu seperti Kapolres kan, pasti ada ruang lingkupnya khusus seperti itu. Penyidik PPA. Ada ya. Ada. Nah, saya tertarik kepada terdakwa. Pada terdakwa diperintahkan untuk melakukan mencatat pertanyaan oleh Ibu Putri. Kenapa harus terdakwa yang harus turun? Saya sudah sampaikan di keterangan waktu jadi saksi dulu, saya sudah menolak. Ya. Sudah menolak, makanya kemudian sempat Pak Hendra nyuruh panggil Polwan, anggota saya. Nah, tetapi tetap juga terdakwa lakukan. Karena kan Niatnya apa? tidak sampai-sampai si anggota Polwan saya. Nah, Saya sarankan lagi ketika Pak Ferdi nyuruh saya, sudah kamu saja karena kamu paling junior. Saya bilang lagi ke Pak Hendra, maka tadi ditanya ada perintah apa lagi oleh majelis, saya sampaikan. iya. Nah, kalau perintah yang seperti itu, saudara hentikan sebentar dalam perintah itu. Pada saat saudara diperintahkan, apakah terdakwa berani menyampaikan seperti itu? Saya nyampe sana ngelihat ibu nangis, saya sudah lapor lagi. Nah, itulah saudara bukan kapasitas. Iya. Karena kan sudah seorang 4 laki-laki kali saya. akan Iya.
Sudah 4 kali, Pak. Ya.